Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang Ustadzah sayangi dan Ustadzah banggakan. Ya, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi kesebangunan dan kekongruenan segitiga. Dan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Ya, kita ulas kembali ya untuk materi yang kemarin. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika, masih ingat kemarin syarat-syaratnya? Ya, yang pertama, jika sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun datar tersebut sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun tersebut sama besar. Dari sisi-sisinya sama panjang, serta sudut-sudutnya untuk kedua bangun tersebut adalah sama besar. Ini merupakan syarat-syarat dua segitiga yang kongruen. Contoh soal yang pertama, perhatikan bangun datar berikut. Bangun datarnya, ya. Ini yang pertama, gambar pertama di sini ya. Kalian disuruh mencari apa? Sebutkan dan berapa pasang segitiga yang kongruen dan sebutkan pasangan segitiga yang kongruen. Jadi yang pertama adalah kalian menentukan di sini ada berapa segitiga kongruen ya. Tentu ya, untuk kalian tahu di sini ada berapa segitiga kongruen, kalian lihat syarat-syarat kongruen, yaitu apa? Sisi-sisi sama panjang dan sudut-sudut sama besar. Nah, yang pertama lihat segitiga yang besar ini. Bisa disebutkan segitiga A, B, D. Ya, di sini segitiga ABD ini memiliki sudut A ini bertanda seperti ini ya. Lalu segitiga yang kedua ABC itu bertanda seperti ini juga ya. Terus yang ketiga ada tanda sama, yaitu di mana? Di sisinya, sisi AD sama dengan sisi BC ya. Yang pertama sudut yang sama, yang kedua sisi AD dan BC, yang ketiga sisi AC dan BD ini sama juga tandanya. Berarti artinya segitiga ABD dengan ABC itu sama. Jadi kalau kita potong ini yang besar ini ya, yang ini dengan yang ini ya. Terus yang kedua ya, segitiga yang sama lagi adalah segitiga yang sedang yang ini. Yang pertama AED ini dengan BEC. Tandanya sama. Yang pertama sisinya ada dua sisinya yang sama. Terus ada sudut di sini ya. Kalian tahu ini sudut apa? Di sini adalah sudut bertolak belakang, jelas besarnya sama. Jadi kalau kita hitung ada berapa pasang segitiga kongruen? Ya, betul sekali ada dua pasang segitiga kongruen ya. Lalu tadi disuruh menyebutkannya, tadi sudah sebutkan ya. Tinggal kita sebutkan lagi, segitiga ABD yang besar ini sama dengan segitiga ABC ya. Lalu yang kedua, segitiga AED sama dengan segitiga BEC ya. Lalu untuk soal yang kedua, di sini Ustadzah punya gambar layang-layang. Ya, kalian tahu ya layang-layang ya, termasuk bangun datar segi 4 juga. Di sini ada sudut yang sama, ada sisi yang sama ya. Yang pertama, coba perhatikan kalau layang-layang ini kita bagi dua, itu akan membentuk dua segitiga yang besar, yaitu ABD dengan BDC ya. Yang ini dengan yang ini. Ini bisa ditandai dulu ya. Segitiga ini ya. Kalau kita potong ini tengahnya ini akan jadi dua segitiga yang besar yang sama. Sama apanya saja yang sama? Yang pertama
yang sama adalah di sini yang sama sudutnya ya. Sudutnya sama, sisinya juga sama. Nah, tapi yang terlihat jelas sama adalah yang pertama BD. Maaf, BD. BD ini dipakai oleh segitiga kanan dan kiri, berarti jelas sama. Yang kedua ada tanda sama lagi di sini dan di sini, ya. AB dan BC juga sama. Terus yang terakhir AD dan DC juga sama. Nah, sekarang kita cari lagi segitiga yang sama lagi ya. Yang mana? Yang kecil ini, yang atas nih. Ada dua ya yang sama. Yang sama ada dua di sini. Terus tadi tandain aja pakai hijau. Ini ya. Ini sama ini. Nah, segitiga ini kan sama ya. AEB sama dengan BEC. Lalu yang terakhir ada yang sama lagi, segitiga yang sedang ini. Ini yang kuning sama yang kuning ya. Terus tadi yang pertama apa yang besar ya? ABD sama BED ya. Jadi kita dapat menuliskannya. Ya, untuk gambar 2 ada 3 pasang segitiga kongruen. Yang pertama ADB dengan DBC, lalu AED dengan CED, dan AEB dengan BEC. Ya, paham ya? Jadi di sini ada gabungan bangun. Nah, didapat 2 segitiga kongruen. Kalau ini ada 1 layang-layang. Kalau kita diagonalnya kita berikan ini ya, AC itu diagonal, BD itu diagonal, akan membentuk 3 segitiga, 3 pasang segitiga kongruen. Kita bilangnya pasang ya. Kita sebutnya pasang. 3 pasang, bukan 6 ya. Ada misalnya yang bilang, "Us ada 6, 1 2 3 4 5 6." Ya memang segitiganya ada 6, tapi kita sebutkan 3 pasang ya. 1 pasang ada 2. Ya, lanjut. Kita masuk ke sebangunan segitiga. Ya, kita ulas lagi untuk kemarin arti dari kesebangunan ya. Yaitu apa? Kesebangunan itu adalah ya, 2 bangun dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama ya. Kita garis bawahi perbandingan sama. Kalau tadi kongruen itu sisinya sama panjang, sama gitu ya. Kalau ini perbandingannya. Ingat kalau kesebangunan ya, untuk kesebangunan itu adalah perbandingannya yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini Ustadzah punya contoh ya. Segitiga ini Ustadzah langsung beri keterangan ya. Di sini sisi A, ini sisi B, sisi C. Ini sisi P, sisi Q, sisi R ya. Lalu lanjut. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama ya, sisi A dengan sisi P sama panjang. Lalu yang kedua, bukan sama panjang ya, perbandingan kita bandingkan ya. Karena ini sama ini bersesuaian. Jadi yang bersesuaian yang pertama A dengan P ya, sisi A dengan sisi P itu bersesuaian. Kalau kalian mulai dari sini, segitiga yang besar selalu mulai dari sini ya, A, P. Nah, jangan sampai kamu mulai yang kecil dulu. Kalau sudah mulai dari yang besar, selalu yang besar. Yang kedua, sisi B bersesuaian dengan sisi Q ya. Lalu sisi C bersesuaian dengan sisi R. Kita tuliskan seperti ini. Jadi bisa kita tuliskan bahwa A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Jadi perbandingannya sama. Lanjut, untuk sudut-sudutnya yang bersesuaian. Ya, untuk sudut-sudutnya
sudah terlihat jelas di sini Ustazah sudah tandain dengan jelas. Yang X sama dengan yang X ya. Yang Z sama dengan yang Z, yang Y sama dengan yang Y. Paham ya? Lalu lanjut. Ya. Di sini Ustazah munculkan semuanya saja. Ya. Kita mulai dari sini ya. Di sini Ustazah punya segitiganya ada 2 sebenarnya, tapi ini bersatu di sini ya. Tapi kita kita arsir ya ini ya. Segitiga yang pertama itu segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ini DEC. Ya, yang ini sama yang ini sama ya. Sebangun maksudnya ada sebangun. Jadi segitiga ABC sebangun dengan DEC. Jadi karena sama, karena sebangun ya, bisa kita perbandingkan sisi-sisinya. Yang pertama ya, sisi yang ini bisa tanda ini merah-merah. AB bersesuaian dengan DE. Jadi bisa tuliskan seperti AB per DE karena bersesuaian. Sama dengan AC bersesuaian dengan CE. Ini bisa tuliskan seperti ini. Lalu terakhir sisi BC ini ya, yang ini ya, bersesuaian dengan sisi CD. Nah, di sini ada soal ya. Jika AB 12 cm, yang ini 12 cm, lalu AC panjangnya 6 cm, lalu CE 9 cm, dan CD 10 cm. Tentukan panjang DE dan BC. Ya, yang ditanya DE dan BC. Sebentar. Yang ditanya DE. DE ini ya. Yang ditanya ini sama BC. Ini ya yang ditanya. Nah, karena kita sudah punya perbandingan di sini ya, kita tinggal masukkan angkanya. Di sini AB kan 12. Jadi Ustazah masukkan 12 di sini. Ini tuh AB ya. Tuh. Lalu DE-nya tidak ada di situ yang kita cari. Jadi tulis lagi DE. Lalu AC per CE. AC di situ ada 6. CE 9. Jadi Ustazah tulis 6 per 9. Lalu BC per CD, BC-nya yang dicari, CD-nya ada 10. Jadi Ustazah tulis di sini 10. Paham ya? Lalu karena yang ditanya pertama DE ya. Nah, Ustazah akan menghitung panjang DE dulu. Maka dari itu yang Ustazah perlukan adalah segini sampai sini. Nah, Ustazah ambil ini, Ustazah taruh di sini. Ya, paham ya? Karena Ustazah akan menghitung DE, jadi Ustazah ambil segini. 12 per DE sama dengan 6 per 9. Nah, ini sudah pernah kalian belajar di perbandingan ya. Ini boleh kali silang ya. Nah, kita kalikan silang. 6 kali DE 12 kali 9. Atau langsung saja Ustazah tulis DE ya. DE sama dengan 12 kali 9. 12 kali 9 per 6. Jadi ini bisa juga kalian coret, memudahkan kalian menghitung ya. Nah, 2 kali 9 18 cm. Paham ya? Lalu yang kedua ditanya panjang BC. Ustazah ambil yang mana? Yang ada BC-nya. Terus yang ada perbandingannya juga. Jadi Ustazah ambil ini. Nah, Ustazah pakai mana? Nih. Ustazah ambil ini. Nah, Ustazah taruh di sini. Terus kalian kali silang. Nah, BC sama dengan 6 kali 10 per 9. Bisa kita coret juga. 3 bagi 3 2 ya. Bagi 3 3. 10 bagi 3 berapa? Berapa 10 bagi 3? Oh, ini aja 10 kali 2 20 bagi 3 ya. Ini kurang sih. 2 kali 2 3.
10 bagi 3, 6,67 cm. Ya. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang ada segitiga yang khusus ya, yaitu segitiga siku-siku. Itu kesebangunannya khusus. Di sini Ustadzah punya segitiga ABC. Ya, di sini segitiga ABC. Segitiga besar ABC. Lalu di sini Ustadzah beri garis tinggi, ini BD ya, tegak lurus ya. Ini namanya garis tinggi di sini BD. Nah, garis tinggi ini membuat segitiganya jadi banyak ya. Jadi berapa segitiganya? Jadi 3 ya, betul sekali. Yang pertama yang besar ini ya. Yang besar ini. Lalu yang kedua sudah arsir, yang kuning ini yang sedang. Terus yang ketiga yang kecil nih. Jadi ada 3 segitiga. Nah, kalau Ustadzah gambarkan jadi kayak gini. Yang besar dari mana? Ustadzah ambil dari sini. A, B, C Ustadzah taruh di sini. Siku-siku di mana? Di sini siku-sikunya. Ya. Lalu yang kedua, segitiga yang kuning. Itu BDC ya. Siku-siku di mana? Di sini. Ya. Siku-sikunya di D, betul kan? Nih. Lalu yang terakhir segitiga kecil A, B, D. Nah, ini siku-siku di mana? Di sini. Jadi ini akan berlaku perbandingan ya. Ya, ini sama ini bisa kamu bandingkan ya. Karena ini sama ini sebangun. Ini sama ini juga bisa dibandingkan karena ini sebangun. Yang terakhir yang sedang sama yang kecil juga kamu bisa bandingkan karena sebangun. Ya, sisinya maksud Ustadzah ya. Kita bandingkan misalnya, ini contoh ya, yang 1 sama yang 2 ini. Misalnya AB per DB, B sama dengan BC per DC, sama dengan AC per BC. Paham ya? Misal ini yang 2 sama 3 ya, ini 2, ini 3. Kita bandingkan juga bisa alas sama alas, tinggi sama tinggi, miring sama miring. Asal bandingkannya sesuai ya. Yang alas sama alas, nggak boleh yang alas kok sama yang miring, nggak boleh ya. Lanjut. Nah, di sini dapat kita dapatkan rumus ya dari segitiga yang siku-siku yang sebangun ini. Rumusnya ada 3. Ya. Yang pertama dulu. Jika kita akan menghitung panjang BC, BC kuadrat sama dengan CD kali CA ya. Nah, karena ini kuadrat berarti kalau warna kita. Nah, karena ini kuadrat, jadi kalau kita mencari BC-nya, lawannya kuadrat apa? Kemarin sudah belajar di pangkat dan akar. Di akar CD kali CA. Lalu lanjut ya. Segitiga yang kedua. Nah, di sini ada, kalau kita mencari panjang BA, yaitu AD kali AC. Masih kuadrat ya. Biar tidak kuadrat, kita kasih akar. Nah, yang terakhir. Nah, kalau kita mencari panjang BD, ya, BD tinggal BD kuadrat DC kali DA. Atau AD ya, ini AD disebutnya di sini AD. Boleh bilangnya DA, boleh AD. AD kali DC. Kalau mencari BD, tinggal akar dari AD kali DC ya. Ya, paham ya? Nah, untuk cara menghafalkannya ya, ini
aja cara menghafalkannya. Bila B ke C ya, B ke C itu CD kali CA. Nah ini Ustadzah pakai inisial nama besarnya ini ya. Ini Beni ya, ini Cici, ini Didi, ini Ani gitu ya. Jika Beni mau ke tempat Cici ya, dia ke tempat Cici, terus di sini dia galau ya. Galau kemana? Mau ke tempat Cici apa ke tempat Ani ya. Itu ya cara ngapalinnya ya. Lalu kalau ini si Beni mau ke Ani, di sini tempatnya Ani. Di tempat Ani dia galau, dia mau ke tempat Cici atau Cici gitu. Nah kalau yang ini si Beni ke tempat Didi ya. Di tempat Didi dia galau, dia mau ke Ani atau ke Cici gitu ya. Tuh kalau Ustadzah sih cara ngapalinnya kayak gitu. Boleh kalian tulis ya. Atau kalian mau ngapalin sendiri, punya tips sendiri silahkan. Nah sekarang sudah tahu materinya, kita contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama adalah diketahui segitiga ABD memiliki panjang AD 18, panjang CD 22 ya. Di sini AD-nya adalah 18 cm, lalu CD-nya 32 cm. Yang pertama dicari panjang BC, lalu yang kedua BA. BC berarti ini ya. Adalah BA ya. Yang ketiga yang terakhir adalah di 2 jam ya. Ini arah panahnya seperti ini. Ini kalau Ustadzah cara ngapalinnya tadi kayak gitu kan ya. Ini kalau Ustadzah sebut itu segitiga galau ya. Ini pakai yang kuning. Yang kuning di sini. Si Beni ke tempat Cici. Di sini dia galau, mau kemana ya? Aku mau ke CD, mau ke tempat Cici, mau ke tempat Ani, kan? Loh, selanjutnya yang warna merah. Nah di sini BA kan ya, Beni mau ke tempat Ani. Di sini dia galau. Aku mau ke Didi atau ke Cici gitu ya. Lalu terakhir yang biru ini ya. B ke tempat D, B ini ke tempat Cici. Di sini dia galau, mau ke tempat Cici atau ke tempatnya Ani. Paham ya? Ya kita lanjutkan. Berarti kita masukkan rumusnya. Ini sudah tulis dulu di kertasnya. Biasa kalian kalau menjawab soal di kertasnya ditulis ya. Lalu rumus yang pertama pakai BC kuadrat ya. CD kali CA. Kamu masukkan CD 32, CA 50. Temunya 1600. Lalu kalian akar, temunya 40. Yang kedua BA. Rumus yang kedua BA ya. BA tadi ya. AD, BA nih, AD kali AC. 18 kali 50 sama dengan 900. Akar dari 900 adalah 30 cm. Lalu yang ketiga BD, ini yang tengah. Galaunya di sini ya, DA kali DC. Itu kan DA kali DC di sini 18 kali 32 576. Terus kan ini masih akar, masih pangkat ya. Lalu lawannya pangkat adalah akar dari 576 adalah 24 cm. Sampai di sini paham? Paham ya? Terus terakhir luas segitiga. Nah, masih hafal kan rumus luas segitiga? Apa? Alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Di sini alasnya apa? Alasnya sudah pakai sisi miringnya AC. Kenapa? Tadi kan sudah bilang BD itu garis tinggi. Ya, ini garis tinggi ya.
Jadinya BD-nya tinggi, tingginya itu BD, bisa ditulis tinggi itu BD, alas itu adalah AC. Jadi kalau kita masukkan alas AC 50, BD-nya tinggi, ya. 50 dari mana? 50 dari jumlahnya 18 tambah 32 ya. 50 kali 24 bagi 2 ketemunya 600 cm persegi. Paham sampai sini? Ya, nanti yang penting-penting kalian catat ya. Ya, sudah selesai ternyata. Tugas hari ini adalah mengerjakan buku media autentik yang 3B ya, yang semester 2 3B ya. Kalau belum punya minta difotokan ya ke teman-temannya yang di kelompok belajar yang sama. Kalian punya kelompok belajar atau bisa juga minta ke ustazah ya. Kalau bisa kalian ada itu ya, interaksi dengan kelompok belajarnya ya. Selain tanya-tanya tugas, bekerja sama dalam tugas. Kalau tugas boleh Mbak atau Mas bekerja sama ya, silakan ya, nggak boleh itu ulangan, tryout itu ya. Pilihan ganda, Ustazah pilihkan pilihan ganda halaman 22 sampai berapa ya, Ustazah lupa, tapi nomornya itu 18, 20, 26, 27, 30. Lalu halaman 27 isinya ya nomor 2. Jadi ada berapa soalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Kerjakan di buku tulis kalian, pakai caranya biar bisa buat belajar. Terus kirim fotonya di GCL ya. Sudah beri waktu ya, kalau tugas itu sampai sebenarnya sampai pukul 12 ya. Tapi sudah berikan toleransi untuk yang ada kendala itu sampai jam 9 malam ya. Lebih baik sebelum jam 12. Itu nilainya akan lebih bagus ya. Terus untuk materi pertemuan depan adalah masih kesebangunan dan kongruen, yaitu subbabnya adalah garis-garis sejajar pada segitiga dan trapesium. Lalu ada pojok motivasi ya. Di sini ada hadis ya. Imam Muslim dalam sahihnya membawa sebuah atsor dari Yahya bin Abi Katsir ya. Yang artinya ya di sini hadisnya adalah tidaklah didapatkan ilmu dengan jazat yang santai. Artinya apa? Kalian itu sekolah kan untuk mendapatkan ilmu ya Mas, Mbak, untuk mendapatkan ilmu apa? Ilmu agama juga, terus ilmu pengetahuan juga ya. Nah, itu ilmu itu tidak didapatkan oleh jazat yang santai. Jadi untuk orang yang santai itu ya mendapatkan ilmunya sedikit. Tapi kalau kalian rajin ya, berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.